Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 7D ya. Gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini ada yang tidak masuk. Berarti masuk semua ya. Ketua kelas silahkan dipimpin buat dahulu. Gerak doa. Doa selesai. Terima kasih. Dengan doa mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, coba kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Pancasila dulu. Semuanya coba berdiri semua. Silakan berdiri semua. Lihat semua ya. Oke, kalian bisa duduk kembali. Selanjutnya, setelah kita menyanyikan lagu dari Pancasila, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau disingkat AI. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian AI atau kecerdasan artifisial. Saya ulangi, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian AI atau kecerdasan artifisial. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh penerapan kecerdasan artifisial atau AI dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum lanjut ke materi ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa toh itu yang dinamakan AI atau kecerdasan artifisial? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Program. Coba diulangi lagi, sambil berdiri. Program komputer. Ada yang lain? Silahkan. Silahkan berdiri. Program HP. Oke, tidak ada yang salah. Tapi saya sempurnakan. Yang dinamakan AI atau kecerdasan artifisial adalah kecerdasan artifisial bidang ilmu komputer, fokus pada pembuatan sistem dan mesin yang dapat melibatkan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Tapi itu yang menjalankan bukan manusia, tapi mesin. Bisa komputer, bisa. Pertanyaan selanjutnya, nanti yang bisa angkat tangan, berdiri, terus menjawab apa yang saya tanyakan. Oke, siap? Pertanyaan selanjutnya,
contoh kecerdasan artifisial yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Google Assistant dan Meta AI. Ya, itu di dalam HP, di WhatsApp bisa ya itu. Oke, kemudian ada yang lain. Ada yang lain. Silakan. Silakan. Apa? ChatGPT. Ada yang lain lagi? Gemini. Iya, ada ChatGPT, ada Gemini. Oke, terima kasih sekalian. Dari bagian dari kalian ada yang bisa menjawab, artinya sedikit banyak sudah mengetahui apa yang dinamakan kecerdasan artifisial. Oke, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya biar semangat juga untuk progres. Bisa terus semangat juga enggak? Coba kita laksanakan bersama-sama. Tepuk semangat. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, selanjutnya coba kalian membentuk kelompoknya masing-masing menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 di sebelah paling barat, kelompok 2 di tengah bagian sini, kelompok 3 tengah bagian sini, kelompok 4 bagian paling sini, paling timur sedikit. Silahkan bukunya dibawa, terus membentuk kelompoknya masing-masing. Nah lewat nunduk. Ada gede ya? Ini anak-anak sekalian, saya cek dulu per kelompok. Untuk kelompok 1 di mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 ini. Oke, berarti saya kirimkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Oke, ya. Sekarang selanjutnya kalian buka buku paketnya halaman 33. Dibuka halaman 33. Semua dibaca dulu dalam hati. Silakan dibaca, dibuka, dibaca halaman 33. Dibaca dulu. Dibaca.
Selanjutnya anak-anakku sekalian, ada lembar kerja peserta didik apel KBD. Nanti silahkan didiskusikan dengan teman satu kelompok. Saya ulangi, KBD nanti ini didiskusikan dengan teman-temannya dalam satu kelompok. Jadi mengerjakannya tidak sendiri-sendiri, tetapi per kelompok. Bisa dipahami? Sebelum saya bagikan, ada pertanyaan? Oke, semua sudah, per kelompok sudah menerima ya. Kelompok 1 sudah menerima, kelompok 2 sudah menerima. Nah, kelompok 3 sudah. Kelompok 4, halo. Sudah ya. Oke, langkah pertama, kalian tuliskan nama anggota kelompok kalian masing-masing. Nama-nama kalian dalam satu kelompok kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siswa. Ya loh, silakan ditulis nama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 anggotanya siapa-siapa ditulis. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan ditulis. Kalian serius? Seperti semua. Oke, mungkin sudah ada yang selesai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Mungkin dari 4 kelompok ada yang sudah selesai dan sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Sudah. Oke, kelompok 4 sudah siap? Siap. Oke, silakan mempresentasikan hasilnya di depan. Silakan semuanya masuk ke depan. Semuanya di depan. Coba gerakan ke sini. Coba dengarkan ya. Kelompok 4 sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Silakan disampaikan ke teman-temannya. Dengarkan yang lain. Ada keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Kelompok 4 sudah. Selanjutnya kelompok berapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya, silakan. Kelompok 2 siap? Siap. Presentasikan sini, ayo. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Lintang, 2 Pratiwa, 3 Octaviano, 4 Fami, 5 Indi, 6 Imut, 7 Arlos. Manfaat AI membuat pekerjaan manusia lebih cepat dan efisien, membantu dalam bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, dan industri. Tentang AI sebagai penggantian tenaga kerja manusia oleh mesin, isu privasi dan keamanan data, potensi AI. Ada yang ditanyakan? Tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan. Oke, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tinggal kelompok 1 sama kelompok 3. Kelompok 1 dan 3 yang siap terlebih dahulu, kelompok mana? 1 siap? Oke, silakan dipresentasikan. Kasih tepuk tangan dulu biar semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ya, kelompok lain. Ada yang siaga? Ada. Main dak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok 1 sudah. Nanti tinggal kelompok 3. Kelompok 3 siap? Siap. Kasih semangat, tepuk tangan dulu. Kelompok 3 silakan. Agak ke depan, agak ke depan. Agak ke depan, agak ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tania dan Samyo. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Apa yang dimaksud kecerdasan artifisial? Jawabannya, kemampuan mesin memahami kecerdasan manusia dalam menghitung informasi, belajar, dan mengambil keputusan. 2. Tuliskan minimal 2 penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. 1. Asisten virtual, Google, asisten. 2. Sistem rekomendasi, WhatsApp, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Ada yang ditanyakan? Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok ya, masih rekas yang mulia. Jadi semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat sekali saja. Tepuk semangat. Sekali lagi coba. Tepuk semangat. Oke, selanjutnya sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Sekarang meja dan kursi dikembalikan seperti semula. Terus duduknya seperti semula. Hati-hati, pelan-pelan. Oke, anak-anak sekalian, masih semangat ya? Masih. Sudah kembali ke tempat yang masing. Sekarang juga kita simak video pembelajaran dan komentar. Anak-anak hebat, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Apakah kalian suka nonton YouTube? Pernahkah YouTube menebak lagu favorit kamu? Atau pernahkah kalian melihat mobil yang bisa berjalan sendiri? Kok bisa sih? Ya, jawabannya adalah semua itu pekerjaan kecerdasan artifisial atau yang biasa kalian kenal dengan AI. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan sederhana apa itu kecerdasan artifisial, karakteristik, serta cara kerjanya. Simak baik-baik video ini, jangan sampai kamu ketinggalan informasi. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial atau disingkat AA adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kecerdasan manusia, yakni berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan seperti manusia. Istilah kecerdasan artifisial pertama kali digunakan dalam lokakarya di Dartmouth College pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Untuk lebih memahami apa itu kecerdasan artifisial, kita perlu mengetahui karakteristik atau ciri-ciri kecerdasan artifisial. Yang pertama, kecerdasan artifisial belajar dari data atau dikenal dengan istilah mesin learning.
Kecerdasan artifisial tidak seperti mesin biasa yang hanya bisa melakukan satu tugas tetap, karena kecerdasan artifisial bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Menurut Russell dan Rofiq, 2021. Artinya, semakin banyak data yang dia pelajari, semakin baik pula kemampuan yang dimiliki. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian membuka aplikasi itu, di beranda kalian akan muncul video rekomendasi atau video yang kamu suka. Itu dikarenakan teknologi kecerdasan artifisial yang ada pada aplikasi untuk belajar dari data berdasarkan nilai dan bahan kamu. Contoh lainnya adalah Google Translate yang semakin akurat dalam mengajarkan, karena terus belajar dari teks yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Kecerdasan artifisial mampu beradaptasi dan menyatakan kepadanya. Kemampuan ini dikenal dengan istilah NLP. Kecerdasan artifisial bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jika awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dan menyelesaikan dengan belajar dari kesalahan tersebut. Google et al. 2012. Contohnya aplikasi Google Maps. Aplikasi peta seperti Google Maps awalnya mungkin salah memperkirakan waktu tempuh, tetapi setelah lebih banyak orang menggunakan jalan yang sama, ia bisa memperbaiki prediksinya dan memberikan rute terbaik. Bahkan sekarang Google Maps mampu mendeteksi kemacetan dan dapat merekomendasikan rute alternatif untuk menghindari kemacetan. Karakteristik kecerdasan artifisial yang ketiga adalah bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Kecerdasan artifisial bekerja dengan akurat dan menggunakan otomatis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini, kalian bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Domino's 2015. Contohnya, aplikasi cuaca bisa memprediksi hujan berdasarkan prosedur, penerbangan, dan data sebelumnya. Karakteristik yang terakhir adalah kecerdasan artifisial mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Contohnya, kalian memiliki fitur buka kunci menggunakan scan sidik jari. Bahkan HP yang canggih bisa mendeteksi pola wajah menariknya untuk membuka kunci. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan artifisial bukan hanya sekadar model komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat kalian dalam memberikan solusi. Walaupun cerdas, kalian itu tidak seperti otak manusia yang bisa berpikir secara alami. Ia hanya bisa bekerja berdasarkan data dan instruksi yang diberikan. Terima kasih sudah mengikuti video ini dengan baik. Semoga penjelasan tadi dapat menjawab rasa penasaran kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Setelah kalian melihat video yang saya tampilkan di depan, ada yang ditanyakan? Silakan, Abdul. Kecerdasan artifisial itu suatu program yang dijalankan oleh mesin. Jadi contoh ketika kamu bepergian, belum tahu alamatnya, ya di situ ada Google Map. Tahu Google Map? Nah, nanti ketika kamu belum tahu tujuan kalian, dipandu oleh Google Map sampai tujuan yang kalian tuju. Itu ya. Ini salah satu contoh API dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang lain? Yang ditanyakan? Silakan. Contohnya AI dalam kehidupan sehari-hari apa saja, Pak? Contoh API dalam kehidupan sehari-hari. Kalian mesti tidak asing dengan namanya gadget atau HP, handphone. Asing tidak? Asing tidak? Tidak. Bahkan semua orang pasti memiliki. Di situ ada banyak yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk Google Assistant, kemudian game ini, kemudian chat GPT. Itu bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa minta tolong apapun, pertanyaan apapun di situ. Bisa dipahami? Bisa? Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari konsep dasar kecerdasan
artifisial. Ini ada tugas individu. Nanti silakan dikerjakan secara sendiri-sendiri. Yang pertama, langkah pertama yang kalian isikan adalah nama, nomor, dan kelas. Ini nama lengkap, kemudian nomor absen, kemudian kelas. Jadi ya, saya berikan, nanti silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, semua sudah kebagian ya? Oke, silahkan dikerjakan sekarang. Nanti selesai dikumpul. Oke, sebagian sudah selesai semua? Sudah. 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 Sudah selesai, dikumpulkan ya. Hari ini kita telah mempelajari tentang konsep dasar kecerdasan artifisial dengan tadi yang pertama ada diskusi kelompok, kemudian presentasi di depan kelompoknya masing-masing, kemudian setelah itu ada LKTP yang kalian kerjakan secara sendiri-sendiri atau secara individu. Kesimpulannya, nah sekalian, yang pertama AI atau kecerdasan artifisial itu merupakan teknologi yang menjanjikan dengan potensi besar untuk meningkatkan ekspektasi dan akurasi dalam berbagai bidang. Namun kita juga harus berhati-hati dalam menggunakan. Jangan sampai kita menyalahgunakan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Mas, bukunya dimasukkan ke tas, persiapan untuk
ketua kelas silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua terima. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.